Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan instalasi militer Amerika Serikat di pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Kuwait dan Bahrain menghadapi serangan udara baru dari Iran yang terjadi saat Iran dan Amerika Serikat saling serang memperebutkan kendali Selat Hormuz. Tentara Kuwait memperespon dan mengatasi serangan drone baru Iran. Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan instalasi militer Amerika Serikat di pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Kedua negara teluk tersebut kembali diserang sejak dimulai kembalinya permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, kantor Kepresidenan Amerika Serikat atau Gedung Putih mengklaim pembicaraan pengakhiran perang antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung, meski ketegangan saat ini meningkat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menilai hingga saat ini Iran masih berkomitmen untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Adapun pada Jumat ini Amerika Serikat telah melancarkan gelombang serangan terbaru terhadap Iran dan menandai peningkatan konflik selama 6 hari berturut-turut. Leavitt berdalih serangan yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran merupakan konsekuensi atas tindakan Iran yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Leavitt juga menilai Iran telah melakukan teror di Selat Hormuz dengan menembaki kapal-kapal komersil yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pengakhiran perang. The president about this as recently as an hour ago. Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences. Ya, Angkatan Bersenjata Yordania menyatakan telah mencegat 3 rudal yang diluncurkan dari Iran dan mengarah ke wilayah Yordania. Laporan media setempat menyebut tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi akibat serangan rudal Iran ini. Dalam pernyataannya pada Kamis kemarin, Angkatan Bersenjata Yordania mengatakan sistem pertahanan udara telah dikerahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah udara serta menjamin keselamatan warga. Di sisi lain, Iran yang belakangan ini berulang kali menargetkan Yordania, sejauh ini belum mengaku bertanggung jawab atas serangan terbaru ke Yordania pada hari Jumat ini. Sebelumnya, militer Iran mengklaim telah melancarkan serangan drone ke pangkalan udara Al-Azraq di Yordania yang digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai bagian dari operasi Lightning. Berikutnya pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan perancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri. Langkah ini guna mempermudah dan meningkatkan investasi yang selama ini terganjal aturan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan penyusunan RUU Kawasan Industri diyakini akan mempermudah dan mendukung iklim investasi, di mana RUU Kawasan Industri yang tengah dibahas bersama DPR RI akan memuat berbagai pengaturan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan kawasan industri. Hal ini diharapkan mampu membuat kawasan industri lebih atraktif terhadap investasi. Kementerian Perindustrian sendiri mencatat kawasan industri di tanah air telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja. Angka ini meningkat 15% dari tahun 2024 dengan realisasi investasi mencapai 6.744 triliun rupiah. Hingga saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351 hektar dan tingkat okupansi sebesar 57%.
prinsipnya adalah ease of doing business, di mana nanti akan ada kemudahan dan tentu juga dalam rangka kita membuat kawasan-kawasan industri kita lebih atraktif pada investasi. Kira-kira itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan timbul di lapangan di kawasan-kawasan industri itu nanti sebisa-bisanya akan kita masukkan di dalam pasal-pasal, dalam ayat-ayat, sehingga nanti setelah RUU nanti diketok itu mudah-mudahan bisa menjawab. BPH Migas menjanjikan antrean kendaraan yang membutuhkan BBM di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera dan lainnya akan terurai dalam waktu paling lama 2 hari. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan stok BBM bersubsidi seperti biosolar dan pertalite masih cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Wahyudi Anas, antrean kendaraan terjadi karena pola pergeseran konsumsi masyarakat. Dari yang sebelumnya membeli BBM non-subsidi, kini beralih ke BBM bersubsidi. Peningkatan penggunaan BBM bersubsidi tersebut membuat antrean semakin panjang di sejumlah daerah, terutama di jalur logistik Trans Sumatera. Adanya indikasi antrian, sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non-subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi, ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang, apalagi jalur-jalur logistik, kemudian Trans Sumatera dan lain-lain. Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga berjuang keras, best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut. Dan kami terus fokus untuk melakukan normalisasi distribusi BBM secara baik dan tepat. Badan Gizi Nasional tengah mengkaji penataan penerimaan manfaat program makan bergizi gratis. Dalam skema yang sedang dibahas, siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau masuk desil 8 hingga 10 tidak lagi menjadi penerima manfaat program MBG. Meski demikian, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyebut usulan tersebut masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Menurut Agustina, pemerintah masih mempertimbangkan dampak penerapan kebijakan tersebut di sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan.